Kembali bersama kami saudara, pameran pertahanan Indodefense 2025 kembali digelar di J-Expo Kemayoran. Pameran ini menjadi ajang unjuk gigi alutsista canggih dari negara produsen yang memamerkan alutsista terbaru untuk dijual ke negara pembeli. Total 1.180 peserta dari 42 negara berpartisipasi dalam pameran ini. Pameran pertahanan menampilkan ragam jenis alutsista baik dari matra darat, laut, hingga udara. Salah satu daya tariknya adalah teknologi pertahanan terbaru yang dihadirkan dan disimulasikan kepada pengunjung. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kendaraan taktis listrik buatan PT Pindad bernama Pandu di J-Expo Kemayoran Jakarta Rabu kemarin saat pembukaan Indodefense 2025. Prabowo membubuhkan sebuah pesan yang menegaskan Pandu adalah kendaraan buatan anak bangsa di kap kendaraan listrik itu. Diketahui Pandu dirancang menggunakan basis maung MV3 hasil pengembangan perusahaan alat pertahanan PT Pindad. Sementara itu Kementerian Pertahanan membeli 60 unit drone tempur dari Turki. Kemenhan memilih membeli drone tempur dari Turki karena penawaran harga yang baik dan adanya transfer teknologi pembelian alutsista. Pembelian senjata drone tempur masuk dalam daftar pembelian belanja alutsista TNI untuk meningkatkan kapabilitas tempur matra udara. Pameran Internasional Industri Pertahanan Indodefense 2025 Expo and Forum masih berlangsung di J-Expo Kemayoran Jakarta. Indonesia dan Turki juga telah menandatangani MOU kerjasama pengembangan jet tempur. Lebih lengkap, informasi ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan bersama Febri James di sana. Hal apa saja yang paling menarik dalam pameran dan mungkin bisa dilihat juga nih oleh para pengunjung di Indodefense ini, Jona? Rival, di hari kedua Indodefense ini banyak sekali alutsista yang mencuri perhatian saya, tidak hanya dari dalam tapi luar negeri. Jadi masyarakat yang datang itu jangan ragu untuk datang karena sama mungkin hanya kita lihat. Nah, kita mulai saja. Ini di sebelah kiri kaca sebelah kanan saya, ini adalah rampur buatan dalam negeri. Jadi ini seperti alat tempur taktis. Jadi alat tempur ini ditawarkan dalam rangka untuk kendaraan lintas sepeda. Tidak hanya mungkin rampur, di sebelah kanan kaca sebelah kiri ini ada Rafale, pesawat tempur yang akan datang, pesawat tempur yang saja dibangga-banggakan oleh Presiden Prabowo ketika berkunjung ke Prancis dan bahkan pembeliannya bahkan ditambah. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya modernisasi. Tidak hanya Rafale yang ada di belakang saya, di sebelah kanan saya ini adalah F-15EX yang Amerika terus menawarkan, terus menggoda kita untuk beli meskipun sudah ada memori understanding, tapi sampai sekarang memang belum ada pembeliannya. Bahkan juga dihadirkan simulator, tapi simulator ini sudah ditutup karena sudah jamnya. Tidak hanya dari Rafale, bahkan ada F-15, ada juga peralatan-peralatan lain. Nah, ini masih bagian yang tadi saya sebut, rampur taktis darat yang memang lintas sepeda. Nah, yang menarik adalah selain tadi ada alutsista asing, saya akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah buatan anak bangsa. Dia memang tidak seglamor atau tidak secanggih seperti Rafale ataupun F-15, tapi ini adalah satu bentuk simulator. Jadi simulator apa ini? Jadi bayangkan ketika ada pertempuran yang dilakukan oleh pesawat tempur, ada yang dinamakan dengan dalpur atau pelai tempur. Jadi kalau di Indonesia, di TNI AU ada namanya Kopasgat atau Komando Pasukan Gerak Cepat. Jadi ada istilah dinamakan ground power and controller. Jadi ketika pesawat tempur ini melakukan penembakan atau pengeboman, ada mungkin nanti pasukan khusus yang mungkin akan terjun people atau melakukan beras. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana dan ini adalah simulasi dilakukan. Jadi daripada mereka latihan di medan sungguh dan melakukan uang ratusan juta untuk bahan bakar, untuk perawatan, dilatihkanlah di simulasi seperti ini. Jadi ini adalah simulasi ketika pesawat tempur akan melakukan penembakan atau pengeboman. Nah, nanti diandaikan di belakangnya ini adalah pasukan tempur darat yang akan melakukan mungkin akuisisi atau mungkin melakukan. Nah, seperti inilah. Jadi ini penembakan dilakukan oleh pesawat tempur itu, ini adalah seperti simulasi dan nanti ada tim tempur darat yang mengkoordinasikan, entah mungkin dari titik koordinasi atau mungkin dari cara lain yang dilakukan untuk melakukan kontrol. Jadi ini buatan anak bangsa, jadi menunjukkan bagaimana kapabilitas kita tidak kalah dengan luar negeri. Jadi memang kalau kita lihat di gelaran Indodefense ini, kita bisa lihat bagaimana kemampuan anak bangsa tidak kalah dengan luar negeri.
Iya. Oke, Jona Hamonangan melamporkan langsung dari Arena Indo Defense 2025 di Jaya Expo Kemayoran, Jakarta. Terima kasih.